Budidaya ikan lele sangat diminati para peternak karena pasarnya yang terus berkembang. Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan yang sanggup hidup dalam kepadatan tinggi. Ikan ini memiliki tingkat konversi pakan menjadi bobot tubuh yang baik. Dengan sifat seperti ini, budidaya ikan lele akan sangat menguntungkan bila dilakukan secara intensif. Terdapat 3 segmen usaha budidaya ikan lele, seperti yang dilakukan oleh kelompok budidaya lele Dumbo, Boga Segara, yang berlokasi di Banjarapande, Abian Semal, Badung, yaitu segmen pembenihan, segmen pembesaran, dan segmen pengolahan. Segmen pembenihan bertujuan untuk menghasilkan benih ikan lele, sedangkan segmen pembesaran bertujuan untuk menghasilkan ikan lele siap konsumsi. Dan pada segmen pengolahan, ikan lele diolah menjadi frozen food berupa bakso dan nugget, hasil olahan ikan lele. Bapak Gusti Lanang Dau mengatakan, Boga Segara telah membudidayakan lele sejak tahun 2005 dengan anggota 32 orang. Boga Segara mampu memproduksi benih lele 5 ton per bulannya. Kita ceritakan, Boga Segara itu adalah beranjak dari pencemaran lingkungan di sini karena ada pemindahan awal mula, sehingga kita tahu bahwa limbah itu bisa dijadikan pakan ikan, sehingga kita membentuk kelompok. Nah, dari uji coba dia menghasilkan ikan yang sangat cepat besar, jadi bisa menekan cost daripada biaya terhadap pakannya itu sendiri, karena dalam budidaya itu 60% itu adalah biaya dari pakan. Nah, itu kita mampu mengurangi biayanya sehingga keuntungan akan dapat lebih banyak. Nah, atas dasar itu, pencemaran itu akhirnya kita buka budidaya. Jadi suami-suami dari pemindang itu masuk dalam kelompok di sini, sehingga pencemaran di sini hampir tidak ada. Malah dulu kita gampang minta, sekarang beli pun tidak dapat karena masing-masing anggota kita sudah mempunyai ikan untuk dibudidayakan yang dikasih limbah ikan tuna. Pola limbahnya itu. Saya kira seperti itu dasar belakangnya awal mula. Di samping itu ikan lele juga sangat cepat diproduksi, gampang dijual dan disukai oleh masyarakat. Saya kira gitu. Dari sekian anggota, jadi mayoritas sekitar 95%-nya itu adalah budidaya lele. Karena dia memiliki pakan yang murah, sehingga dia cenderungnya ke sana. Sedangkan untuk ikan nila ada sebagian. Nah, itu juga terkait dengan waktu. Dia waktunya panjang, kalau ikan lele kan cepat waktunya untuk dijadikan uang. Itu dasarnya mereka itu memilih ikan lele yang dominan. Inisiatif dari kita dulu, awal mula sih kita dapat demplot ya dari pemerintah. Dari sana kita memperkenalkan sama mereka. Karena sudah ada keberhasilan dan dilihat, akhirnya banyak yang mengikuti, kita bentuklah kelompok. Itu dasar awal mulanya. Nah, kemudian dari kegiatan itu sekarang anggota kita 32 orang, tapi yang aktif itu sekitar 50%, ya sekitar 15-an orang. Jadi kita punya produksi sini sekitar lingkungan sini, kelompok ini per bulan itu rata-rata 5 ton ikan. Tapi cenderung yang banyak itu adalah ikan pancingan, ikan yang ukurannya lebih besar, jadi di atas size 3, artinya 3 ekor sekilo. Itu yang banyak yang dibuat sampai master. Master itu kan sekilo ke atas, itu master namanya. Nah, itu yang banyak diproduksi. Jadi karena dia ngasih limbah banyak, jadi ikan cepat besar dan uang juga banyak jadinya hasilnya gitu. Kita dibentuk tahun 2005, 14 Agustus 2005 terbentuknya. Tapi kalau proses memulainya saya dari tahun 2003. Secara pribadi dulu, akhirnya perkenalkan kepada anggota, pada teman-teman, akhirnya sepakat untuk bentuk kelompok begitu. Ya, yang jelas itu kita kan otodidak. Terus saya latar belakang ekonomi, tapi karena kita ada kondisi fisik kecelakaan waktu itu, kita berpikir untuk tetap di rumah. Akhirnya saya memilih pilihan adalah budidaya ikan lele. Nah, dari otodidak ini kita jelas pasang surut, Pak. Jadi ada dari beli bibit, suka mati. Akhirnya kita pelajari, cari buku sebanyak-banyaknya tentang budidaya.
Nah kalau sekarang kan udah internet banyak ada. Kalau dulu kan tidak, kita belajar dari buku saja semuanya. Akhirnya kita coba, akhirnya kita mampu menghasilkan ikan lele yang cukup banyak. Nah termasuk proses pembibitan yang ada di sini. Oke. Kalau masalah proses pembibitan kita harus punya media kolam, ada indukan yang bersertifikat. Nah, kemudian indukan itu jelas yang sudah berumur kurang lebih 1 tahun kita gunakan. Nah, kalau induk yang akan siap dikawinkan itu adalah induk yang memang sudah bersih telur, yang sudah matang. Nah, ada ciri-ciri induk yang siap dikawinkan. Lihat dari kelaminnya, kalau yang betina itu adalah kelaminnya merah kebiruan. Itu artinya sudah siap dikawinkan. Kita menggunakan metode secara alamiah, tidak menggunakan kawin suntik dan sebagainya, karena ada kelemahan. Plus minusnya ada, tapi saya cenderung lebih manusiawi rasanya terhadap binatang atau ikan. Kalau kita harus memotong, ambil gonatnya, hipopisanya, rasanya akan menjadi menjadi kasihan kita membunuh, sehingga kita lakukan dengan cara kawin alami. Dengan ciri-ciri yang tadi, kita siapkan media di kolam, kemudian ada arnet untuk menampung telur-telurnya. Ya, jadi telur-telur yang kita tampung itu nanti induknya itu kita masukkan dengan perbandingan 2:1. 2 untuk betina, 1 untuk pejantan dengan ukuran yang sama. Kita masukkan dengan air yang baru jernih, kemudian kolam ditutup untuk menghindari dia meloncat. Nah, kemudian besok pagi dia sudah netas. Kemudian induk kita ambil, pindahkan. Sedangkan arnet 4 telur itu kita pindahkan. Biasanya saya satu kolam itu, satu pasang indukan itu 4 arnet. Jadi kita siapkan 4 kolam. Kita pindah, balik, kemudian besoknya udah lahir. Jadi prosesnya cepat sekali. Jadi 24 jam lah gitu ya, kurang lebih sudah dia menetas. Nah dari sana ada proses, ada lele itu, bibit itu makan dari 3 hari dari netas itu tidak makan. Setelah 3 hari baru dikasih cacing, itu cacing sutra, dan wajib diberikan sampai umur 14 hari. Nah setelah itu baru kita memberikan makan pelet yang kecil. Ada jenis untuk pelet kecil, dilatih, ya sudah kasih pelet itu, dan ada penyortiran, ada tahapan-tahapan di sana. Jadi pada fase umur 17 hari harus sudah ikan itu disortir, umur 25 hari ikan disortir. Nah, juga kita perlakukan dengan pemberian daun kates untuk menekan tubuhnya lumut, termasuk juga menekan penyakit yang timbul. Saya kira seperti itu. Kalau penjualan biasanya tergantung pembeli. Ada pembeli minta size, ada size bibit ya, ada size 4, kurang lebih panjangnya 4 cm sampai 5 cm. Kemudian ada size 5, ada size 6 sampai size 8 ya. Rata-rata seperti itu. Jadi setiap grade ya, size 6 ke size 7 itu waktunya 1 minggu, dan seterusnya seperti itu jaraknya kalau dalam proses pemeliharaan. Nah kalau kita menjual bibit biasanya setelah dia berumur 1 bulan, ada untuk size 4-nya, size 5-nya kita jual setelah dia 1 bulan 1 minggu. Nah itu size 6 atau setengah bulan. Kalau sampai size 7, 8 itu sudah 2 bulan. Biasanya bibit sudah habis dari penjualan. Nah juga termasuk penjualannya termasuk bagus kalau kita produk di lokal sini. Nah ikan itu tingkat kematiannya kecil, karena langsung jaraknya dengan suhu keadaan di sini sudah dekat. Jadi lebih gampang jadi. Kalau umpama tidak laku, biasanya saya pelihara dibesarkan untuk jadi pecel. Karena pecel prosesnya itu tergantung size. Kalau dia size 6 itu biasanya 2,5 bulan sampai 3 bulan udah habis, harus diangkat terus terjual dia. Karena sini saya sudah punya takaran untuk menghitung 1000 bibit
lele akan menghasilkan 100 kilo sampai 120 kilo pecel. Nah, biaya pakan yang dikeluarkan itu kurang lebih 1 juta. Itu biasanya yang kita pakai takaran untuk mencapai keberhasilan kita. Tetapi kalau kita mau lebih efisien, karena biaya pakannya ini mau diturunkan, ya kita kasih limbah. Contohnya limbah dari usus ayam, kita rebus, kita kasih. Kan murah belinya. Kita kasih, ya tumbuhnya cepat, karena lele itu butuh protein yang tinggi. Ya, sekira seperti itu. Sama yang pecel kita bisa kita pack itu, kita bumbuin, kita di freezer, udah fresh. Kemudian ada yang kita buat nugget, itu ukuran lele yang besar. Kita cari dagingnya saja yang kita olah. Nah, kemudian ada bakso lele. Nah, itu juga kita olah. Sebetulnya buat abon pun juga bisa, cuma kami belum melakukan itu. Tapi yang simple aja, karena itu yang tren untuk anak-anak. Apalagi kalau ikan itu kan memang dibutuhkan sekali untuk makanan anak, untuk kecerdasan mereka. Nah, jadi bakso pun kita buat dengan sedemikian rupa. Jadi ada warna-warnanya, warna dengan merah itu kayak pakai beet, warna hijau kita campur dengan sayur hijau, kalau yang kuning kita pakai dengan wortel. Jadi kita tidak menggunakan bahan-bahan yang sifatnya pengawet, jadi pengenyal dan penyerap rasa, kita tidak menggunakan itu, sehingga dia betul-betul herbal. Ya, itu pengolahan yang kita lakukan. Nah, kita biasanya mengawinkan lele dalam sebulan itu adalah 2 paket. Sedangkan proses penjualan kan setelah 1 bulan sampai 2 bulan baru bisa terjual semua. Nah, siklusnya seperti itu. Jadi rata-rata produksi bibit sampai 100 sampai 150 ribu dalam 1 paket. Karena tapi untuk per bulannya kurang lebih sekitar 100 ribu. Jadi penjualnya rata-rata sekitar 10 juta kita sudah bisa memasukkan hasil. Dipotong biaya kurang lebih 2 juta lah ya cacing. Saya kepada para pembudidaya itu diharapkan sekali dalam proses budidaya itu adalah harus kita sungguh-sungguh dan memahami betul daripada budidaya, siklus budidaya secara keseluruhan, sehingga jangan setengah-setengah. Nah, karena itu yang menyebabkan ini kita menangani ikan hidup. Kalau kita setengah-setengah dia akan tidak maksimal karena ada batas-batasan waktu dan jumlah pakan yang harus diberikan. Jadi ikan itu ada target waktu. Ya, sepertinya orang melihara ikan boiler ayam boiler, ada waktunya untuk ditargetkan gitu. Saya kira begitu ya. Yuk subscribe akun resmi YouTube Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.